Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila falima syarattum at-tawatur. Jikalau ada pertanyaan, kenapa kalian mensyaratkan tawatur? Kenapa agar supaya bisa disebut Al-Quran, salah satu syaratnya harus tawatur. Disampaikan dari sejumlah orang yang banyak, yang karena dari saking banyaknya tak mungkin mereka berkomplot untuk berdusta. Itu tawatur namanya. Salah satu syarat Al-Quran adalah harus tawatur. Kenapa harus tawatur? Kita menjawab, liyahsula al-ilmu bihi, agar supaya terwujud apa ilmu bihi dengan Al-Quran. Ilmu di sini kebalikannya dzannu ya. Ilmu ini artinya keyakinan yang tidak akan berubah, itu namanya ilmu. Kenapa kau harus tawatur? Agar supaya lahir ilmu terhadap Al-Quran. Li'annal hukma bima la yu'lamu jahlun. Karena menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang tidak diyakini itu adalah sebuah kebodohan. Karena menghukumi berdasarkan apa yang tak diketahui secara yakin itu kebodohan. Wa kaunus syai'i kalamallahi ta'ala amrun hakikiyun laisa biwad'iyyin. Adapun bahwa sesuatu itu adalah kalam Allah adalah suatu hal yang hakiki. Artinya sesuatu fakta, sesuatu yang real adanya. Laisa biwad'iyyin, bukan sesuatu yang dikatakan ada. Kalau kita ketemu dengan seseorang, keberadaan seseorang itu kan amrun hakikiyun, suatu fakta, suatu hal yang benar-benar wujud. Bukan karena dikatakan bahwa Bapak datang, bukan, melainkan karena benar-benar ada. Bahwa sesuatu itu adalah kalamullah, itu adalah kalamullah, itu adalah sesuatu fakta, sesuatu yang real adanya, itu amrun hakikiyun. Laisa biwad'iyyin, bukan sesuatu yang wad'i, yang ditetapkan ada. Hatta yata'allaku bidhannina, sehingga berkaitan dengan dugaan kita. Tidak berkaitan dengan dugaan kita, karena kita menduga itu kalamullah, lalu kalamullah, bukan begitu. Fayuqalu, maka dikatakan, idza dzanantum kadza faqad harramna alaikum fi'lan au ahlalnahu lakum. Apabila kalian menyangka demikian, maka kami mengharamkan suatu perbuatan kepadamu, atau kami menghalalkan perbuatan itu kepada kamu. Kalau kamu punya dugaan seperti itu, maka kami mengharamkan perbuatan itu kepadamu, atau kami menghalalkan perbuatan itu kepadamu, sehingga seolah-olah haramnya sesuatu dan halalnya sesuatu digantungkan kepada dugaan itu. Itu namanya wad'i.
Fayakunu at-tahrimu ma'luman inda dhannina. Dengan demikian ada apa keharaman itu menjadi maklum ketika kita punya dugaan, menurut dugaan kita. Wa yakunu dhannuna alamatan li ta'alluqit tahrimi bihi. Dan ada apa dugaan kita adalah menjadi tanda bagi bergantungnya keharaman bihi dengannya. Adzan. Di anna tahrima bil wad'i, karena tahrim berdasarkan wad'i, bukan berdasarkan fakta. Fa yumkinu al-wad'u inda dhanni, maka mungkin apa menetapkan sesuatu ketika ada dugaan. Melakukan wad'u tidak harus ada ilmu ya. Wa kaunus syai'i kalamallahi ta'ala amrun haqiqiun laisa biwad'iyyin. Bahwa sesuatu itu adalah kalam Allah adalah sesuatu yang bersifat yang faktual. Bukan sesuatu yang bersifat wad'i, yang dikatakan itu ada meskipun bisa saja tidak ada. Kalau itu adalah wad'i, fal hukmu fihi bidzanni jahdun. Maka adapun menghukumi kalam Allah berdasarkan adzan adalah suatu kebodohan. Wa yatasa'abu an haddil kalami mas'alatani. Wa yatasa'abu dan bercabang lahir an haddil kalami dari definisi kalam. Maksudnya an haddil kitab ya. Mas'alatani apa dua masalah. Di atas sudah didefinisikan apa Alkitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kitab adalah sesuatu yang dinukilkan kepada kita dan berada di antara dua sisi mushaf yang dinukil secara mutawatir. Berdasarkan definisi kitab tersebut, lahir dua hal, dua masalah. Pertama, mas'alatul qira'atis syadzati. Masalah qira'ah syadzah. Hal hiya hujjatun fil ahkami. Apakah qira'ah syadzah itu menjadi hujjah di dalam menetapkan hukum? Kalau Al-Quran itu harus mutawatir, maka di luar mutawatir namanya syadz ya. Ada qiraah mutawatirah, ada qiraah syadzah. Atau qiraah ada dibagi tiga ya. Qiraah mutawatirah, qiraah masyhurah, qiraah syadzah ya. Qiraah syadzah itu artinya berita yang diriwayatkan oleh orang per orang. Mereka yang meriwayatkan tidak mencapai jumlah banyak. Persoalannya kalau ada qiraah syadzah, apakah qiraah syadzah itu bisa dijadikan hujjah di dalam menetapkan hukum apa tidak? At-tatabu'u fi shaumi kafaratil yamini laisa biwajibin ala qaulin. Adapun tatabu berturut-turut di dalam puasa kafaratnya sumpah itu tidak wajib menurut suatu pendapat. Kafaratnya sumpah adalah satu di antara tiga, yaitu memberi makanan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu salah satu di antara yang tiga, maka alternatifnya adalah berpuasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Pertanyaannya, puasa 3 hari itu wajib berturut-turut apa tidak? Wajib tatabu apa tidak?
Menurut suatu pendapat tidak wajib, tak harus berturut-turut. Wa in qara'a Ibnu Mas'udin, sementara atau kendati pun membaca siapa Ibnu Mas'ud, fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin. Ada qiraah, yakni qiraahnya Ibnu Mas'ud yang berbunyi fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin. Barang siapa tidak mampu melakukan salah satu daripada yang tiga, maka puasa 3 hari berturut-turut. Fasiyamu salasati ayyamin ini jelas Al-Quran karena mutawatir. Sedangkan tambahan mutatabi'atin ini yang jadi persoalan, tak mutawatir ini. Berarti mutatabi'atin ini namanya qiraah syadz. Qiraah syadz bisakah dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum? Sehingga dengan demikian puasa kafarat harus berturut-turut. Di anna hadhihi ziyadatah lam tatawatar, karena sesungguhnya tambahan ini yakni mutatabi'atin adalah tidak mutawatir. Oleh karena tidak mutawatir, falaisat minal Qur'ani, maka tidak ada apa ziyadah, tidak termasuk Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran lalu apa? Fatuh malu, maka dibawa apa hadis ziyadah ala annahu, atas sesungguhnya Ibnu Mas'ud Zakaroha adalah menyebutkan kepada hadis ziyadah fi ma'ridil bayani, dalam kerangka menjelaskan lima taqadahu madhaban, dalam kerangka menjelaskan lima akan sesuatu i'taqadahu yang meyakini Ibnu Mas'ud hu kepada amma madhaban sebagai madhab. Oleh karena mutatabi'atin itu bukan Al-Quran, tidak dihukumi Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud menyebut mutatabi'atin itu dalam rangka untuk menjelaskan apa yang madhab, untuk menjelaskan madhab yang ia yakini. Madhab yang ia yakini bahwa 3 hari itu harus berturut-turut. Fala'allahu i'taqada at-tatabu'a, maka barangkali Ibnu Mas'ud itu meyakini wajibnya tatabu. Lalu terbaca mutatabi'atin itu di dalam ayat. Hamlan di hadzal mutlaqi 'alal muqayyadi, karena membawa yang mutlak ini, mengikutkan yang mutlak ini 'alal muqayyadi bitatabu'i, atas sesuatu yang diqayyidi dengan tatabu, fi dzihari, di dalam dzihar. Kafaratnya dzihar kan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Barang siapa tak mampu melakukan yang pertama, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dalam kafaratnya dzihar, jelas di situ disebut berturut-turut. Kalau ada suatu lafal sama-sama di dalam Al-Quran misalnya, di suatu tempat mutlak, di tempat yang lain muqayyad, apakah yang mutlak diikutkan kepada yang muqayyad? Itu menjadi masalah ya. Dari satu sisi di dalam ayat kafaratnya sumpah, puasa itu tidak berqayyid berturut-turut. Sedangkan di dalam kafaratnya dzihar, puasa itu berqayyid dengan berturut-turut. Kalau ayat tentang sumpah diikutkan kepada ayat tentang dzihar, maka berarti berturut-turut itu tidak hanya wajib dalam kafaratnya dzihar, tapi juga wajib dalam kafaratnya sumpah. Itu namanya hamlul mutlak 'alal muqayyad.
Wa qala Abu Hanifah, dan berpendapat siapa Imam Abu Hanifah, yajibu wajib apa tatabu. Kenapa dasarnya ke wajib tatabu? Li'annahu, karena sesungguhnya wa illam yathbut kaunuhu Qur'anan, jikalau tidak terbukti adanya tambahan mutatabi'at, tidak terbukti adalah Al-Quran, fala aqalla min kaunihi khabaran, maka sekurang-kurangnya tambahan mutatabi'at itu adalah khabar. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, berturut-turut itu wajib. Meskipun tambahan mutatabi'at itu tidak bisa dikatakan Quran, sekurang-kurangnya dia kan khabar juga yang datang dari Nabi. Wal amalu yajibu bi khabaril wahidi. Adapun mengamalkan dengan khabar wahid itu wajib. Khabar wahid artinya berita yang hanya disampaikan oleh orang per orang, tidak mencapai mutawatir. Ini alasannya Imam Abu Hanifah. Wajib tatabu. Ya berdasarkan tambahan mutatabi'at. Walaupun ia tak bisa disebut Quran, tapi itu kan khabar juga. Mengamalkan khabar wahid itu wajib. Wa hadza dha'ifun, ini adalah dha'if. Di anna khabarul wahidi la dalila ala kadhibihi. Karena sesungguhnya khabar wahid itu adalah tiada dalil atas kebohongannya khabar wahid. Ini tak bisa difahami, mungkin ada sesuatu yang dibuang. Wa huwa in ja'alahu minal Qur'ani fa huwa khata'un qat'an. Adapun khabar wahid, jikalau ia menjadikan khabar wahid sebagai bagian dari Quran, khabar wahid dalam konteks ini adalah tambahan mutatabi'at. Ya. Kalau fasiyamu salasati ayyamin kan mutawatir. Jikalau menjadikan khabar wahid merupakan bagian dari Quran, fahuwa khata'un qat'an, itu adalah kekeliruan yang pasti. Keliru besar kalau menjadikan khabar wahid berstatus sebagai Quran. Li'annahu wajaba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya wajib kepada Rasulullah an yuballighahu, menyampaikan Al-Quran, ta'ifatan kepada sekelompok orang, ta'ifatan kepada sekelompok minal ummati dari umat, takumu al-hujjatu biqaulihim, yang berdiri tegak, yang kuat apa hujjah dengan perkataan ta'ifatun itu. Rasulullah punya kewajiban menyampaikan Al-Quran kepada sekelompok umat yang bisa dijadikan hujjah. Sekelompok umat kan banyak ya. Jangan hanya disampaikan kepada orang per orang. Wa kana la yajuzu lahu munajatul wahidi bihi, dan tidak boleh bagi Rasulullah berbisik kepada satu orang bihi dengan Al-Quran. Rasulullah tak boleh hanya mengajarkan Al-Quran, membisikkan Al-Quran kepada satu orang, sehingga akhirnya riwayatnya menjadi khabar wahid. Tak mungkin menjadikan khabar wahid sebagai Al-Quran, karena tak mungkin bagi Nabi itu menyampaikan Al-Quran kepada satu orang, dua orang. Ya. Wa illam yaj'alhu minal Qur'ani, jikalau dia tidak menjadikan khabar wahid sebagai bagian dari Quran, ihtamala atau uhtimila, maka dimungkinkan
ayyakuna ada zalika apa itu madhaban lahu adalah madhab bagi Ibnu Mas'ud dijadikan karena suatu dalil qaddallahu yang menunjukkan dalilhu kepada Ibnu Mas'ud alaihi atas madhab wahtumila dan mungkin ayyakuna ada apa khabar wahid khabaron adalah khabar biasa. Kalau khabar wahid itu dinyatakan bukan Al-Quran, maka memiliki dua kemungkinan. Yang dimaksud khabar wahid di sini tambahan mutatabi'at. Jikalau tambahan mutatabi'at itu bukan Quran, maka memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mutatabi'at atau tatabu merupakan madhabnya Ibnu Mas'ud. Kemungkinan yang kedua, tambahan mutatabi'at merupakan khobar yang berasal dari Nabi. Mungkin ini, mungkin itu ya. Wa ma taraddada baina ayyakuna khabaran aw la yakunu, adapun sesuatu yang diragukan antara dia khobar atau bukan khobar, fala yajuzu al-amalu bihi, maka tidak boleh apa mengamalkan bihi dengan emas. Mutatabi'at itu madhabnya Ibnu Mas'ud ataukah itu khabar yang datang dari Rasulullah? Ya mungkin ini, mungkin itu, diragukan. Sesuatu yang diragukan apa itu khabar apa bukan, tidak boleh mengamalkan bihi dengan emas. Terkecuali menurut pendapat bahwa pendapat sahabat itu bisa dijadikan dasar. Kalau Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, qaul sahabi tidak bisa dijadikan hujjah. Wa inna ma yajuzu al-amalu, dan hanya saja boleh apa mengamalkan bima dengan sesuatu yusarrihu ar-rawi yang menegaskan siapa perawi, menegaskan bisa ma'ihi dengan mendengarnya rawi atau dengan mendengar emas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali seandainya Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tambahan mutatabi'at dia dengar dari Rasulullah lain, itu bisa mengamalkan sesuatu jikalau rawinya menegaskan bahwa dia mendengar itu dari Rasulullah. Mas'alatul basmalati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir